Pemirsa, istilah kota kosong Pemirsa, fenomena kota kosong muncul. Kota kosong merupakan sebuah fenomena. Halo everyone, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gue akan berikan judul Skenario Pilgub DKI Jakarta. Konten kali ini, gue akan buka dengan 3 pertanyaan sederhana tapi mendasar. Pertanyaan yang pertama, apa faktor atau syarat yang paling penting seseorang dapat mencalonkan diri menjadi gubernur di Jakarta? Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika Anies gagal mendapatkan tiket untuk maju di dalam Pilgub Jakarta? Yang ketiga, bagaimana jika hanya terdapat satu calon di Pilgub Jakarta? Semua pertanyaan ini gue akan bahas secara mendalam dan mendasar agar kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana sendi-sendi politik dan hukum mengatur pemilu kita di dalam sebuah pilkada. Mari kita akan bahas. Gue akan menjawab semua pertanyaan tersebut di dalam video ini satu persatu. Yang pertama adalah syarat apa saja yang dibutuhkan seseorang untuk maju di dalam kontestasi pilihan gubernur di Jakarta. Sebetulnya syaratnya ada banyak teman-teman, tetapi hanya ada satu syarat yang paling sulit dilengkapi oleh semua calon, yaitu dukungan dari partai politik. Nah, cuman tidak sembarang partai politik. Partai politik di sini yang berhak mendukung adalah partai politik yang memiliki suara 25% surat suara sah di dalam pemilu 2024 kemarin. Atau jika dikonversi ke dalam kursi DPRD, maka sebanyak 20%. Nah, hal ini yang membuat banyak paslon itu kebingungan untuk mencari dukungan. Sebagai contoh misalkan Anies hari ini. Anies sudah didukung oleh PKS. Sebagaimana yang kita tahu, PKS di Jakarta hanya mendapatkan suara 16%. Itu pun tertinggi. Maka tidak ada suara bulat 25% yang dimiliki oleh satu partai. Sehingga semua partai harus berkoalisi untuk mengusung seseorang. In case misalkan Anies tidak mendapatkan dukungan 25% selama 2 minggu ke depan. Karena proses pendaftaran pilkada akan terjadi di dalam 2 minggu ke depan. Maka Anies tidak akan mendapatkan tiket di dalam pilihan gubernur Jakarta tahun 2024 ini. Tadi kan udah gue paparkan mengenai syarat Anies harus mendapatkan koalisi untuk mendapatkan tiket di dalam sebuah pilkada. Tapi ternyata nggak semudah itu untuk mendapatkan koalisi ini teman-teman. Karena terdapat 2 tantangan hari ini Anies untuk mendapatkan koalisinya. Yang pertama adalah perihal koalisi Indonesia Maju tuh. Katanya koalisi Indonesia Maju ini sepaket. Yang dimaksud sepaket adalah sudah mendukung di Pilpres kemarin harus sepaket lagi di pilkada-pilkada. Nah, sebagaimana yang kita tahu tuh bahwa Kim ini adalah koalisi gemuk. Koalisi gemuk ini sudah memiliki beberapa kandidat. Yang kandidatnya tidak ada Anies sama sekali. Yaitu kandidatnya adalah pertama ada Ridwan Kamil, yang kedua ada Kaesang. Maka sudah kecil kemungkinan Anies untuk mendapatkan koalisi dari koalisi Indonesia Maju tuh teman-teman. Itu tantangan yang pertama. Ini adalah tantangan kedua, Anies mendapatkan koalisi. Sebagaimana yang kita tahu, kita udah membedah tuh tadi bahwa banyak partai-partai masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Berarti hanya sisa satu koalisi yang bisa Anies dekati, yaitu koalisinya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mendapatkan suara di Jakarta itu 14%, tertinggi kedua setelah PKS. Nah, hal ini bisa mengendapi suara sebanyak 30%, sehingga Anies bisa mendapatkan tiket di Pilgub Jakarta. Tetapi hal yang kita tidak bisa lupa adalah di persoalan Pilgub Jakarta tahun 2017 antara Ahok versus Anies yang masih membekas sampai dengan hari ini diingatan para pendukungnya masing-masing tuh. Tapi bagaimanapun ini politik. Bagaimanapun akan terjadi ke depan kita nggak ada yang tahu. Apalagi selama 2 minggu ke depan proses politik itu akan tetap berjalan teman-teman. Jadi apakah PDI dan PKS berkoalisi di Jakarta? Ya kita nggak ada yang tahu. Kita akan melihat di dalam 2 minggu ke depan. Kita udah bahas soal probabilitas Anies di dalam Pilgub Jakarta. Lantas bagaimana jika Anies gagal mendapatkan tiket dan hanya koalisi Indonesia Maju yang mencalonkan kandidatnya di Pilkada Jakarta? Jawabannya adalah maka calon tersebut akan berhadapan dengan kota kosong teman-teman. Kota kosong di sini adalah kotak yang menggambarkan tidak ada siapapun di dalamnya. Mereka akan diadu sampai dengan melewati 50% plus 1 yang dianggap sebagai pemenang. Muncullah pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kota kosong memenangkan pilkada? Ini pernah kejadian di Pilkada Makassar tahun 2018. Kota kosong yang memenangkan jabatan wali kota Makassar. Pada akhirnya, jika kota kosong memenangkan pilkada,
maka pemerintah pusat harus menunjuk penjabat gubernur atau PJ yang seperti hari ini banyak PJ-PJ gubernur itu ditunjuk untuk sementara menggantikan posisi yang kosong sampai dengan pemilu terdekat atau diagendakan pemilu secepatnya untuk menjalankan roda daripada pemerintahan daerah masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi apakah menurut kalian Anies akan mendapatkan tiket di Pilgub Jakarta atau di Jakarta akan hadir Pilgub dengan kota kosong? Gua tunggu jawaban kalian di komentar dan kritik atau saran dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.